Kembali di Kompas Siang, Saudara. Belum lagi selesai dengan pandemi COVID-19, penyakit hepatitis akut misterius kini membayangi dunia. Indonesia bahkan telah mendeteksi 15 kasus hepatitis akut sejak 27 April dan beberapa pasien diantaranya meninggal. Epidemiolog memperingatkan penyakit ini bisa berpotensi menjadi wabah. Pandemi COVID-19 belum usai, namun dunia kini menghadapi penyakit hepatitis akut misterius pada anak yang belum diketahui penyebabnya. Pertama kali terdeteksi di Inggris pada bulan April dan menyentuh angka 163 kasus pada 3 Mei. Penyakit peradangan hati pada anak di bawah 16 tahun ini juga dilaporkan secara sporadis di sejumlah negara lain, di Eropa, Amerika, juga di Asia seperti Singapura. Indonesia bahkan telah mencatat 15 kasus hepatitis akut sejak 27 April 2022 lalu. Kementerian Kesehatan, WHO, dan sejumlah negara saat ini sedang meneliti untuk mengetahui penyebab pasti penyakit ini. Tanggal 27 April, jadi 4 hari sesudah WHO menyampaikan adanya outbreak di Eropa ini, Indonesia menemukan 3 kasus di Jakarta. Dan tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini. 30 April Singapura mengumumkan kasus yang pertama dan sampai sekarang kondisinya di Indonesia ada 15 kasus. Hingga Senin 9 Mei, setidaknya sudah ada 4 kematian pada anak di Indonesia yang diduga disebabkan oleh hepatitis akut. Meski belum diketahui pasti apakah penyebabnya sama dengan hepatitis akut yang ditemukan di Inggris. 27 April lalu, 3 pasien anak yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta meninggal dunia diduga karena hepatitis akut. Seorang anak usia 7 tahun di Tulung Agung, Jawa Timur yang sempat dirawat di RSUD Dr. Iskak juga meninggal dunia pada 6 Mei lalu. Pasien meninggal setelah dirawat di rumah sakit beberapa hari dan mengalami gejala demam, muntah-muntah sekitar 4 hari, serta kulit menguning. Mengirim sampel ke Kementerian Kesehatan untuk memastikan apakah itu yang dimaksud. Yang kedua adalah melakukan survei epidemiologi atau penyelidikan epidemiologi. Anak ini kira-kira terduga kenanya dari mana, kenapa sebelumnya, dan lain sebagainya, termasuk melihat apakah ada dampak lingkungan, ada anak lain yang kena, dan lain sebagainya, sudah kita kerjakan. Belakangan, hasil pemeriksaan sampel tidak mendeteksi adanya virus hepatitis A, B, C, D maupun E dalam tubuh pasien anak yang meninggal di Tulungagung ini. Di Sumatera Barat, bayi berusia 1 bulan 29 hari asal Solok juga meninggal dunia akibat hepatitis akut. Namun, pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan untuk dapat mengklasifikasikan jenis hepatitis yang ia derita. A, tetapi ternyata tidak dicocok pemeriksaan laboratoriumnya dengan hepatitis A, sehingga kita disebutnya itu adalah hepatitis unknown etiology yang terjadi kemarin itu pada anak umur 1 bulan 29 hari warga Kabupaten Solok. Secara umum, penularan hepatitis bisa terjadi lewat saluran pencernaan dan pernapasan. Memang kesimpulannya belum bisa dipastikan virus apa yang 100% menyebabkan adanya penyakit hepatitis akut ini, ya. Sekarang penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia bekerja sama dengan WHO dan juga kita bekerja sama dengan Amerika dan Inggris untuk bisa mendeteksi secara cepat penyebab penyakit ini apa. Ya, kemungkinan besar adalah adenovirus strain 41, tapi ada juga banyak kasus yang tidak ada adenovirus strain 41 ini. Jadi virus ini menularnya lewat asupan makanan yang lewat mulut. Jadi kalau bisa rajin cuci tangan saja supaya kita pastikan yang masuk ke anak-anak kita, kan ini menyerang banyak di bawah 16 tahun, lebih banyak lagi di bawah 5 tahun itu bersih, ya. Mungkin tangan yang terkontaminasi dengan virus tersebut, ya, kemudian masuk ke dalam mulut atau lewat alat-alat makanan, ya, atau lewat makanan sendiri atau lewat air, ya. Jadi sebagian besar, ya, ada sebagian lagi yang masih diduga itu ditularkan lewat droplet atau percikan.
Epidemiolog memperingatkan penyakit menular seperti hepatitis akut bisa berpotensi menjadi wabah. Semua penyakit menular ya itu bisa menjelma menjadi pandemi, menjadi bukan mungkin kalau di tingkat nasional namanya epidemi ya, wabah. Ya KLB lah ya, mulai dari KLB kemudian menjadi wabah. Nah, jadi semua punya potensi. Mudah-mudahan jadi kita tidak berharap itu terjadi di Indonesia ya. Nah, yang ini tidak diketahui lebihnya sampai sekarang. Itu itu masalahnya. Yang lebih membuat ini menjadi masalah yang cukup serius juga gitu ya. Karena tanpa diketahui penyebabnya, kita tidak bisa melakukan pencegahan secara optimum gitu. Pemerintah memastikan seluruh biaya penanganan rumah sakit terhadap pasien bergejala kuning dan hepatitis akut akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kementerian Kesehatan terus melakukan sosialisasi tentang penyakit hepatitis akut misterius pada anak sesuai anjuran WHO. Meski belum diketahui penyebabnya, kita tetap bisa mencegah penularannya. Secara umum, penyakit hepatitis atau peradangan pada hati bisa menular lewat saluran pencernaan dan pernafasan. Untuk mencegah penularan dari saluran pencernaan, edukasi anak untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sering melakukan cuci tangan dengan sabun dan hindari menyentuh mata, hidung, maupun mulut. Konsumsi makanan dan pastikan makanan-makanan yang dimakan adalah bersih dan higienis. Dan jangan berbagi alat makan dengan orang lain. Selain itu, hindari berkontak dengan orang sakit dan jaga jarak dengan orang lain. Untuk mencegah penularan dari saluran pernafasan, tetap disiplin menggunakan masker, kurangi mobilitas, dan tetap hindari kerumunan. Hepatitis akut pada anak tidak selalu berakhir kematian. Kecepatan penanganan dan kewaspadaan terhadap gejala menjadi kunci untuk mencegah kematian. Waspadai gejala awal yang muncul seperti mual, muntah, sakit perut hingga diare yang bisa jadi disertai demam ringan. Jika gejala sudah mulai berlanjut, perhatikan warna air kencing dan tinja. Gejala hepatitis akut adalah air kencing berwarna pekat seperti teh dan warna tinja menjadi pucat. Pada kondisi yang sudah berat, mata dan kulit pasien sudah menguning, kejang, dan kesadaran menurun. Jika muncul gejala awal, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Jangan tunda sampai gejala semakin memberat. Jika kesadaran anak mulai menurun, segera bawa anak ke rumah sakit dengan fasilitas ICU untuk anak.